Selamat berjumpa Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih dalam Selamat Berefleksi kali ini. Dalam renungan kebaktian rumah tangga pada saat ini, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan Ulangan pasal 30, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 20 dengan judul Berkat atau Kutuk. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan kami dan keselamatan yang Kau beri. Kiranya kami diberikan hikmat untuk dapat mengerti firman-Mu dan kasih serta cinta padamu untuk melakukan firman-Mu dalam keseharian hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Amin. Ulangan pasal 30 ayat 15-20 tertulis demikian. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentu ingin hidup bahagia, limpah dengan berkat. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan hidupnya ditimpa dengan kerugian atau kemalangan. Bagian dari Alkitab yang kita baca dan kita renungkan pada saat ini adalah firman Allah yang disampaikan melalui Nabi Musa kepada bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Aturan-aturan perjanjian yang semestinya ditaati dan dihormati itu kembali diperingatkan, dinasihatkan ulang kepada bangsa Israel. Kenapa Musa dan Allah melakukan itu? Tentunya bukan hanya sekadar untuk membebani umat atau membuat hidup mereka menjadi lebih berat. Karena kadang-kadang kalau bicara soal berkat, setiap orang ingin hidupnya diberkati. Tapi untuk berusaha dalam memperoleh berkat, kita seringkali enggan untuk manut ataupun menaati Tuhan. Tuhan mengingatkan, memberi nasihat tentang aturan-aturan dan mengingatkan perjanjian kepada bangsa Israel agar mereka hidup dalam kasih dan juga ketaatan kepada Allah. Karena kasih dan ketaatan itu menjadi dua bagian yang harus selalu selaras. Kalau hidup kita taat, maka kita berarti mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita pun akan menaati Tuhan. Selalu ada dalam keselarasan yang seperti itu. Sehingga pilihan-pilihan ini menjadi satu nasihat yang difirmankan Allah melalui Nabi Musa kepada bangsa Israel. Jika ingin hidup kita diarahkan pada hal-hal yang baik, pada kehidupan, pada keberuntungan, maka hendaklah umat Allah mengasihi Tuhan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, berpegang pada perintah, ketetapan, dan aturan. Agar kehidupan kita juga terarah pada hal-hal yang baik.
Yang menjadi bagian untuk kita diskusikan bersama pada saat ini adalah mengapa seringkali kita sulit untuk menentukan pilihan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Seringkali di dalam kehidupan kita cenderung sulit untuk berfokus pada Tuhan karena suara-suara yang lain ataupun informasi-informasi yang lain ataupun pribadi-pribadi yang lain jauh lebih kelihatan mendatangkan kemudahan dalam kehidupan kita dibandingkan ketika kita taat pada Tuhan. Contohnya adalah berjuang untuk tetap menjadi orang yang jujur, yang dapat dipercaya, yang selaras antara perkataan dengan perbuatannya, menjadi seseorang yang menjaga kesucian hidupnya, menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Tentu saja sikap-sikap yang baik ini adalah sesuatu yang akan mendatangkan berkat dan kehidupan. Tapi tidak banyak orang mau melakukan itu karena resiko dari salib yang akan dipikul. Mungkin akan dibenci atau dijauhi orang, atau mungkin dia sekilas kelihatan tidak lebih berpunya atau mendapatkan banyak dibandingkan orang-orang yang memilih jalan-jalan yang lebar tapi mendatangkan kebinasaan. Nah, karena itu kembali lagi hidup ini adalah soal pilihan gitu. Dan pilihan-pilihan hidup yang kita ambil dalam diri kita akan menunjukkan kedewasaan iman. Demikian juga kita bisa berproses dengan pengalaman kita sendiri bagaimana kita bisa memandang dan melihat berkat itu dalam kehidupan. Jika kita melihat berkat hanya semata-mata dari materi yang kita dapatkan, kemungkinan besar hidup kita pun hanya akan terpusat pada pengejaran-pengejaran yang sifatnya material. Bekerja terus-menerus tanpa memperhatikan bahwa bukan hanya tubuh yang perlu diisi, tapi juga jiwa dan roh kita. Nah, hendaklah dalam upaya kita untuk menyadari bahwa hidup kita selalu senantiasa diberkati Tuhan, kita pun menjadi pribadi yang mau terus bersyukur dan mengejar hal-hal yang baik, hal-hal yang berhikmat dalam kehidupan kita. Kita memilih apa yang paling penting di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dan juga rekan-rekan muda. Sekali lagi, hal ini kembali diperhadapkan kepada kita. Pilihan-pilihan itu kembali diperhadapkan kepada kita. Semoga Allah memberikan kepada kita terang sehingga kita dapat memilih apa yang sungguh-sungguh akan kita kejar dalam hidup, dan pilihan-pilihan itu akan membawa kehidupan kita pada arah yang lebih baik, menjadikan kita orang-orang yang diberkati, yang hidupnya penuh dengan syukur dan hidupnya juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Selamat berefleksi di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tutup di dalam doa. Ya Allah, tolonglah kami supaya di dalam hikmat dan terang Roh Kudus kami diberikan kepekaan untuk mengenali-Mu, melihat-Mu, mendengarkan suara-Mu, dan kami mau mengasihi-Mu sehingga kami dapat menaati-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus merasakan hidup kami yang diberkati, bahkan juga kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tolonglah kami ya Allah, dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara.